Salam, selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 22 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita,
dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amen.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis di dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Tuhan ku toko sumari
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat di Minggu Estomihi tanggal 19 Februari 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadwal pertangyangan daerah. Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 18 WIB. Daerah Tiga Dago di rumah keluarga Amang Pardede Inang Boruhuta Galung, beralamat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 2, daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga Amang Leslie Lifson Sitanggang Inang Sinta Flora Borusiahaan, alamat di Jalan Sanggar Kencana 10 nomor 5 Perumahan Sanggar Hurib. Pertangyangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 18. Daerah 2 Antapani Arcamanik di rumah keluarga Amang Sintua Pandapotan Banjarnahor Inang Neti Boru Pangaribuan, beralamat di di Kompleks Bougainville C1 Jalan Purwakarta Antapani. Daerah 5 Malabar di rumah keluarga daerah Malabar, alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Nomor 2, anggota jemaat yang baru. Mulai hari Minggu ini tanggal 19 Februari 2023 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Amang Yuda Pratama Simamora, Inang Agustina Hotmarito Borunapitu dengan 1 orang anak dari gereja HKBP Balata, Resort Balata, alamat di Jalan Perumahan Bumi Waluya Asri, Blok C2 nomor 9 Cicalengka, masuk daerah 8 Bypass Timur. Nomor 3, meninggal dunia. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 telah meninggal dunia Bapak Edison Sihotang, usia 47 tahun 7 bulan, meninggalkan istri dan 1 orang anak. Jenazah dibawa ke kampung di Siantar dari daerah Bypass Timur. Kita doakan agar istri dan anak cepat terhibur. Nomor 4, Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. Pada kebaktian hari ini, setelah pembacaan warta jemaat, panitia akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu.
Nomor 4, Bona tahun minggu ini. 1. Bona tahun seksi Paropuan Huria Inahana, Ina Jumat, dan Ina Solafide diadakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 10 bertempat di Hotel Courtyard by Marriott, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 33, Bandung. Nomor 2, Bona tahun tim doa. Diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 9 WIB. Bertempat di Rumah Inang Klarenti Huta Barat, Boru Hutahayan, alamat Jalan Kelewih nomor 1. Bona tahun dan PA Naposo Bulung diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 18.30 bertempat di gereja. Nomor 4, Bona tahun Paduan Suara Eklesia. Bona tahun Paduan Suara Eklesia dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dimulai pukul 19 sampai dengan 17 bertempat di The Waas Coffee dan Resto, Jalan Bojongkoneng Atas nomor 69 Cikutra Bandung. Titik kumpul di gereja pada hari Sabtu jam 8 WIB. Info dihubungi oleh Oki Hutagalung. Nomor 5, Retreat Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Retreat Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18-19 Februari 2023 bertempat di Hotel Pesona Bambu Lembang dengan tema menjadi pemimpin profesional yang berkarakter mulia dan berintegritas. Dengan pembicara Profesor Frida Siahaan sebagai psikolog, Marieta Siahaan sebagai pendeta, dan Parlindungan Marpaung sebagai motivator. Retreat ini diikuti oleh 8 orang perwakilan gereja kita dari seksi Paropuan HKBP Bandung. Kiranya seluruh acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati. Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka HUT PWKI yang ke-77 tahun, PWKI Jawa Barat mengadakan kegiatan donor darah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 8 WIB bertempat di Gereja GKI Taman Cibunut, Jalan Van de Venter nomor 11 Bandung. Bagi jemaat yang ingin donor darah dapat menghadiri kegiatan tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Saya akan langsung bacakan panorangion dari Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2023. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar, Dongan Parhalado, Amang Inang Naposo Bulung, Sekolah Minggu, dan seluruh jemaat yang hadir saat ini dan juga jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Atas nama Panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung, izinkan kami mengundang seluruh jemaat untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pesta Huria HKBP dan Parheheon Sekolah Minggu. Pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu akan diadakan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di Gereja HKBP Bandung. Adapun kegiatan pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu adalah 1. Melaksanakan perlombaan anak sekolah minggu. 2. Pemberian ulos. 3. Penjualan parsel buah. 4. Sakti-sakti dari setiap week yang pengantaran sakti-saktinya nanti akan diperlombakan. 5. Tortor.
Sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat huria, adapun tujuan kegiatan pesta huria dan parheheon sekolah minggu adalah untuk pencarian dana demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Melalui kerjasama, dukungan, dan perhatian dari seluruh jemaat, kami mengharapkan pelaksanaan pesta huria dan parheheon sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amang Inang dan seluruh jemaat yang kami kasihi, untuk lebih jelasnya, flyer yang ditayangkan oleh multimedia akan kami kirimkan ke Sintua setiap week untuk dikirimkan di WA Group masing-masing daerah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Endik nomor 292 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Iba
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga kami ucapkan kepada jemaat kami yang menonton melalui live streaming YouTube channel Gereja HKBP Bandung. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya kepada kita. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bersama-sama tahu bahwa Injil itu dikutip dari bahasa Yunani mana disebut dengan Evangelion, yang artinya Evangelion kabar baik. Isi berita dari Injil itu adalah tentang kerajaan Allah dan keselamatan Allah. Dan jika kita melihat di dalam Alkitab kita ini ada 4 kitab yang dikelompokkan sebagai kitab Injil. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan yang terakhir adalah Yohanes. Sebenarnya dari kitab Injil ini bisa kita dapat mengetahui bagaimana kehadiran Yesus yang diberikan kepada kita sebagai juru selamat. Banyak hal lagi yang dapat kita temui di dalam kitab Injil yang membahas tentang bagaimana sosok pribadi dan karya Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Tentu saat Yesus berkarya di dunia ini ada saksi yang melihat itu nyata ada. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Nas khotbah ini memberitakan bahwa Rasul Petrus adalah saksi yang pernah melihat bagaimana Yesus itu diurapi. Saat itu dia melihat bahwa langit terbuka dan dari sorga bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa inilah yang menjadi inti pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu, di mana keselamatan Allah itu telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Dan jelas
dikatakan oleh Rasul Paul Petrus di dalam nas ini bahwa apa yang dia sampaikan Injil itu tidak seperti dongeng-dongeng yang mirip isapan jempol manusia. Di dalam Injil itu kita menemukan kebenaran dan tidak ada yang disembunyikan di dalam Injil. Karena sejak dahulu Injil itu sudah dikenal sebenarnya, dan Injil itulah penggenapan nubuatan yang sudah ada sejak dahulu disampaikan oleh para nabi. Nubuatan yang berisikan tentang kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Dan itulah tujuan pemberitaan Injil disampaikan kepada kita untuk menghilangkan segala keraguan-raguan di dalam hati kita. Menerima Injil berarti percaya dan mau menerima keselamatan dari Allah. Dan itulah yang menjadi pesan bagi kita saat kita sekarang ini memasuki Minggu Estomi, yang kita percayai adalah Allah sebagai tempat perlindungan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu, karena Allah hadir bagi kita menjawab seluruh tantangan masalah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama-sama banyak sekali tantangan di dalam memberitakan Injil. Para pekabar Injil itu sering kita dengar mendapatkan penganiayaan, bahkan ada yang mati terbunuh, mati martir. Bahkan di dalam sejarah kekristenan dicatat bahwa akhir dari kehidupan semua murid-murid Tuhan Yesus semuanya mendapatkan penganiayaan akibat dari pemberitaan Injil. Contohnya Petrus yang mati dengan salib terbalik. Apa yang bisa kita lihat dari sejarah pekabaran Injil itu, meskipun banyak penganiayaan dialami oleh para pekabar Injil, tetapi semangat pemberitaan Injil itu tidak pernah surut. Bahkan ada kutipan dari pemberita Injil itu juga yang mengatakan bahwa kekristenan itu semakin dibabat, dia akan semakin merambat. Saudara-saudari, pemberitaan Yesus sebagai Raja kita yang kita muliakan, kita percayai bahwa pemberitaan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat menghambat pemberitaan nama Yesus. Sekejam-kejamnya penguasa di dunia ini yang berusaha menyiksa, memperlakukan orang Kristen, dan secara khusus memperlakukan secara kejam para pekabar Injil, tetap saja nama Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Dan dari sejak Raja Herodes sendiri, pada saat itu dia mencoba untuk merendahkan nama Yesus serendah-rendahnya. Itu sudah ada. Tetapi jika kita perhatikan, nama Yesus itu dari waktu ke waktu justru semakin dipermuliakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Jumlah pengikut Kristus justru semakin bertambah. Saudara-saudari, jangan pernah kita takut dan ragu memberitakan nama Yesus sebagai Raja yang mulia. Yesus pasti hadir dan menghilangkan segala keraguan-raguan di dalam hati kita. Dan keraguan-raguan ini pernah dialami oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dia ragu akan kebangkitan Yesus, tetapi Yesus datang dan memberikan kepadanya, inilah bukti dari luka-luka yang disalibkan itu. Sehingga dia pun semakin percaya dan tidak ragu lagi untuk memikul salib Yesus, memberitakan Injil. Demikian juga saudara-saudari, Yesus tidak akan pernah diam dan berhenti melihat kita di dalam keraguan-raguan. Sikap yang ragu-ragu pada Yesus ini yang perlu kita ingat.
itu justru akan membuat pelita hidup kita itu akan semakin menjadi redup dan padam. Saudara-saudari, sudah banyak kan kita saksikan di dalam kehidupan ini bagaimana akhir dari perjalanan hidup orang-orang yang menghina nama Tuhan, yang semakin direndahkan, bahkan berujung kepada kematian. Saya ambil beberapa contoh. Kita semua pasti bersama-sama tahu siapa itu pembuat kapal terbesar pada saat dahulu, kapal laut yang bernama Thomas Andrews. Thomas Andrews itu adalah pembuat kapal Titanic. Dengan sombongnya dia berkata, ketika dia membuat kapal yang besar, dia katakan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Tapi apa yang terjadi tak lama berselang setelah kapal Titanic ini bertolak meninggalkan Amerika Serikat untuk pertama kalinya, Titanic menabrak gunung es yang berada di Samudra Atlantik. Akhirnya kapal itu pun terbelah menjadi dua sampai tenggelam. Thomas Andrews merupakan salah satu penumpang yang ada di kapal tersebut dan tenggelam bersama kapalnya. Bukan hanya itu, saudara-saudari, artis yang sangat terkenal dengan suaranya yang merdu bernama Marilyn Monroe. Ini penyanyi yang terkenal di Amerika Serikat sebelum meninggal dunia. Marilyn Monroe pernah didatangi oleh seorang pendeta yang bernama Billy Graham. Billy Graham ingin sekali bertemu dengan Monroe pada saat itu, ingin menegur dia karena ada perintah Tuhan Yesus yang harus dia laksanakan. Tapi apa yang terjadi? Marilyn Monroe berkata, maaf, saya tidak butuh itu Yesusmu. Tapi tak berselang lama, ia ditemukan meninggal dunia di apartemennya. Artinya di sini bisa kita lihat, saudara-saudari, bahwa Tuhan tidak akan pernah diam membiarkan namanya dihina dan direndahkan. Orang-orang yang menghina nama Tuhan Yesus, semuanya itu tidak berujung kepada kebahagiaan. Saudara-saudari, hanya Yesuslah satu-satunya Raja yang patut kita sembah, yang patut kita andalkan, muliakan di dalam kehidupan kita ini. Yesus pasti akan memberikan kepada kita keselamatan. Bersama Yesus tidak ada yang perlu kita takuti, khawatir. Saat Yesus, kita ingat, bersama dengan orang-orang di kapal dengan badai gelombang air yang besar, justru Yesus hadir menenangkan angin ribut itu, dan badai gelombang pun berhenti. Bukankah hal ini yang kita saksikan, saudara-saudari, saat kita menghadapi masa-masa COVID, pandemi? 2 tahun kita berdoa bersama-sama meminta kepada Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari pandemi ini. Tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita patut bersaksi dan bersyukur, ini semua adalah buah dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa mengatasi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Yesus itu bukanlah raja yang lahir di istana yang mewah. Banyak raja-raja di dunia ini kita tahu terlahir dari keluarga yang berkelimpahan harta. Tidak ada kasur yang empuk menjadi alas kepala Yesus untuk berbaring. Bahkan Yesus lahir di kandang domba, tempat yang dinilai orang-orang rendah dan kotor. Tidak banyak orang kan yang mau datang ke tempat yang kotor. Tapi itulah justru tempat yang hina dan kota yang kecil ini dipilih Tuhan sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus. Hal ini merupakan petunjuk sebenarnya bagi kita. Jangan selalu menilai
seseorang itu terhormat dan termulia hanya dari penampilan luarnya saja, seperti pakaiannya, seperti barang-barang perhiasan yang dia pakai. Muliakanlah nama Tuhan Yesus dengan ketulusan hatimu dan kesederhanaan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan orang untuk menunjukkan kasih-Nya. Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu adalah raja milik semua orang. Saat orang-orang miskin di dalam kelaparan, Yesus datang memberikan makanan. Saat ada seorang anak dari pejabat pada saat itu yang menderita sakit, Yesus datang memberikan penyembuhan. Demikian juga orang yang paling hina dinilai oleh masyarakat, perempuan yang berdosa, Yesus datang mengampuni dia. Tuhan Yesus, saudara-saudari, tidak pernah membeda-bedakan siapa dirimu, dari latar belakang suku bangsa mana kamu datang. Yesus tidak pernah melihat, memandang muka untuk memberikan kasih-Nya. Saudara-saudari, kehadiran Yesus ke dunia ini sebenarnya telah memberikan warna tersendiri bagi kita pengikutnya untuk mau mengasihi semua orang. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membangun tembok pemisah di antara kita. Yesus ingin tembok pemisah permusuhan itu dihancurkan dengan cara mengampuni. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah kepadanya pipi kirimu. Dan juga peristiwa penyaliban yang dialami oleh Yesus merupakan pengajaran yang sangat berarti bagi kita untuk mau berkorban mengasihi saudara-saudari kita. Apa yang dikatakan Yesus saat dia berada di atas kayu salib menahan penderitaan? Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dia berkatakan, ampunilah Bapa mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Artinya di sini saudara-saudari, semua orang yang telah menyalibkan Yesus diampuninya. Oleh karena itu saudara-saudari, kita sebagai pengikut Yesus diminta oleh Tuhan untuk rela mengampuni saudara-saudari kita. Apapun itu, rasa sakit, luka batin yang menyayat hatimu, yang membuat kamu kesal, benci kepadanya, buanglah semuanya itu dari pikiran dan juga dari hatimu. Biarkanlah kasih Allah itu bekerja dan ampunilah dia yang telah melukaimu. Saudara-saudari, firman Tuhan berkata di dalam nas khotbah kita ini, biarkanlah pelita yang bercahaya itu terus bersinar di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat dari pelita dalam kegelapan? Pelita itu akan terang untuk menjaga kita. Dan jangan pernah membelakangi pelita. Lihatlah pelita agar kita tidak tersandung. Begitulah juga Tuhan yang mengendaki kita. Jangan pernah kita melihat ke belakang dengan mengingat-ingat segala kekurangan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita itu. Oleh sebab itulah pelita itu, yaitu Yesus Kristus, yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita pandang sampai akhir hidup kita. Dan pelita itulah yang akan menuntun, menerangi kehidupan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nas ini juga dikatakan nubuat-nubuat
dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Apa nubuat itu? Rasul Paul Petrus mengatakan, nubuat itu sebenarnya sudah digenapi. Nubuat itu katanya telah selesai. Artinya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan di sini. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Seringkali kan kita berdebat mengenai masalah isi Alkitab yang tidak terlalu esensial. Habis waktu, pulang lama dari sermon, dan tidak ada hasil dari perdebatan itu. Karena apa? Sebenarnya dari sejak kecil kita telah belajar tentang firman Tuhan. Kita sudah dewasa. Yang perlu kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana supaya kita dapat mempertahankan pelita itu terus bersinar. Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Artinya Yesus mau hidup kita ini berbeda dari yang lain. Hidup dengan cara dapat menjadi teladan bagi semua orang di dalam perkataan dan perbuatan. Nama Yesus akan semakin dimuliakan sebagai Raja sepanjang masa jika kita mau selalu menjadi yang terdepan di dalam memberikan contoh yang baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Demikian juga pada hari Minggu ini, kami datang untuk menguduskan nama-Mu. Berkatilah persembahan kami ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan kami, memberikan spirit roh semangat bagi kami, supaya kami setia memberitakan nama-Mu Yesus sebagai Raja yang mulia itu, Sang Juru Selamat bagi hidup kami. Tuhan, kami sadar di dalam kelemahan kami, sering sekali kami terjatuh, berbuat dosa, tidak mampu untuk menjadi teladan seperti yang Engkau kehendaki, teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu bagi seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, Engkau-lah yang menyembuhkan mereka. Demikian juga bagi keluarga yang berduka, Engkau juga yang memberikan penghiburan. Berkati juga Tuhan adik-adik kami ini yang mungkin saja masih dalam kuliahnya, dalam proses studinya, Kau berikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu, supaya mereka juga dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dengan waktu yang tepat, dan jadikanlah ilmu yang mereka dapat menjadi berkat, dan kiranya ilmu yang mereka pakainya mereka dapat kembangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, orang tua kami, dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka juga Tuhan kesehatan. Berkati Tuhan seluruh pekerjaan yang mereka lakukan, supaya dapat memenuhi dan memperjuangkan kebutuhan hidup keluarganya. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan kepada-Mu seluruh aktivitas yang akan kami laksanakan. Kiranya Engkau berkatilah semuanya itu, supaya kami dapat bersuka cita melakukannya. Dan secara khusus kami minta kepada-Mu Tuhan, kuatkan iman kami, supaya kami tidak goyah dan tidak ragu menjalani hidup ini. Dan kami percaya bahwa hanya Engkau saja, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita ke pusat.
jemaat kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.